Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik heningnya hutan lindung Gandawangi, sebuah kebenaran mencengangkan akhirnya mencuat ke permukaan, sebuah aktivitas ilegal yang selama ini bersembunyi dalam gelap, menggerogoti kekayaan alam bangsa tanpa sedikit pun rasa takut. Dan ironisnya, jejak itu mengarah pada satu nama yang selama berminggu-minggu menjadi bisik-bisik warga, Mulyono Ces, kelompok yang diduga menjalankan operasi tambang liar terbesar di kawasan itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam-malam sebelumnya, suara dentuman samar yang terdengar dari arah hutan sebenarnya telah lama meresahkan masyarakat. Namun tidak ada yang berani mengangkat suara. Kendaraan berat kerap melintas ketika matahari telah tenggelam, lampu-lampu alat tambang memecah gelapnya rimba, dan aroma bahan bakar kerap terbawa angin hingga ke rumah-rumah penduduk. Tetapi semuanya selalu berakhir sebagai rumor, sampai akhirnya seorang warga nekat merekam aktivitas mencurigakan itu dan melaporkannya kepada aparat desa. Rekaman amatir berdurasi 47 detik itu menunjukkan bayangan alat ekskavator yang bekerja di tengah malam, cahaya kuningnya menghantam pepohonan, meninggalkan celah gundul di tengah rimbun hutan. Tak berselang lama, laporan itu sampai ke telinga tim investigasi lingkungan daerah. Mereka langsung membentuk satuan kecil untuk menyusuri area yang dicurigai, menyamar sebagai pencari rotan dan pengamat satwa. Apa yang mereka temukan mengejutkan. Tepat 2 km di dalam kawasan yang seharusnya dilindungi undang-undang, tim menjumpai area terang benderang meski jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara mesin menggema seperti badai, tanah yang seharusnya dipenuhi akar dan lumut justru berubah menjadi cekungan besar berisi lumpur pekat. Bukit kecil yang dulunya menjadi habitat lutung dan elang Jawa telah diratakan, menyisakan tanah merah yang seolah menangis. Dan di tepi area itu, terpampang papan kayu bertuliskan singkat namun sangat jelas. Lokasi operasional, MC Group. Inisial yang kemudian dikaitkan langsung dengan nama Mulyono dan kelompoknya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dalam penyelidikan awal, tim investigasi menemukan bukti bahwa aktivitas ilegal tersebut telah berjalan setidaknya 3 bulan. Tumpukan batuan mineral terlihat tertata rapi di beberapa titik, seolah siap diangkut kapan saja. Ada pula beberapa bangunan semi-permanen yang digunakan sebagai tempat beristirahat para pekerja yang diduga direkrut dari luar daerah. Menurut keterangan salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Mulyono Ces bekerja dengan pola sangat terstruktur, operasi dilakukan hanya di malam hari. Pasokan logistik masuk melalui jalur sungai, dan para pekerja dilarang keras berinteraksi dengan masyarakat kecuali untuk membeli kebutuhan dasar. Mereka itu seperti bayangan, ada tapi tidak pernah benar-benar terlihat, ujar warga tersebut. Tim investigasi semakin curiga ketika menemukan jejak ban berat di sepanjang jalur yang mengarah ke jalan utama desa. Bekas-bekas itu menunjukkan frekuensi mobilitas tinggi, dan pola pergerakan kendaraan menunjukkan pasokan hasil tambang kemungkinan sudah keluar dari kawasan hutan berkali-kali sebelum ada yang menyadarinya. Kerusakan lingkungan pun sudah sangat terlihat. Air sungai yang biasanya jernih kini berubah menjadi kecoklatan. Ikan-ikan kecil yang biasanya mudah ditemukan menghilang seolah tersapu sesuatu. Para petani mengeluh karena irigasi sawah mereka menjadi keruh dan berbau minyak. Anak-anak yang mandi di sungai mulai mengeluhkan gatal di kulit. Semua ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan kelompok Mulyono Ces tidak hanya melanggar hukum, tetapi telah mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Saat laporan lengkap disusun, suasana desa berubah drastis. Warga yang tadinya memilih diam kini mulai berani bersuara. Ada rasa takut, tetapi lebih besar dari itu, ada kemarahan. Kalau dibiarkan, hutan kami habis. Ini satu-satunya warisan untuk anak cucu, kata seorang tokoh adat dengan mata memerah menahan emosi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketika laporan investigasi akhirnya dikirim ke pemerintah pusat, berita mengenai aktivitas tambang ilegal itu mulai menyebar. Nama Mulyono Ces menjadi buah bibir di berbagai lini media lokal. Namun hal yang paling mengejutkan bukan hanya keberadaan tambang ilegal itu, melainkan skala dan keberaniannya. Beroperasi di kawasan lindung, merusak ekosistem, dan melibatkan puluhan pekerja tanpa izin adalah tindakan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Kasus ini seketika memicu perhatian besar. Para ahli lingkungan mulai angkat suara, aktivis kehutanan mendesak agar tindakan segera dilakukan, dan masyarakat menunggu dengan cemas bagaimana pemerintah akan merespons. Tak ada yang menyangka bahwa apa yang dimulai dari sebuah rekaman amatir sederhana akan menjadi titik balik besar yang mengguncang daerah itu, dan nama Mulyono Ces akan menjadi simbol dari operasi gelap yang akhirnya terbongkar. Pagi itu,
laporan lengkap mengenai tambang ilegal Mulyono Ces akhirnya tiba di meja pemerintah pusat. Bundel laporan setebal hampir 100 halaman itu berisi dokumentasi visual, hasil investigasi lapangan, peta kerusakan lingkungan, serta kesaksian warga. Mata rantai aktivitas ilegal yang selama ini bersembunyi dalam gelap kini tersusun jelas dan tidak terbantahkan. Laporan itu langsung ditempatkan sebagai prioritas nasional karena menyangkut kerusakan hutan lindung dan keselamatan warga desa. Begitu menerima laporan, suasana di Istana Negara berubah cepat. Beberapa pejabat kunci dipanggil untuk mengikuti rapat darurat, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Kapolri, Panglima TNI, dan beberapa penasihat khusus. Ruangan rapat yang biasanya tenang berubah menjadi pusat perdebatan dan analisis mendalam. Foto-foto ekskavator bekerja di malam hari, rekaman sungai yang berubah keruh, serta bukti para pekerja tambang liar diproyeksikan besar di layar utama. Tak satu pun pejabat yang hadir bisa menyangkal beratnya situasi. Presiden Prabowo, dalam kisah fiktif ini, mendengarkan setiap paparan dengan wajah tegas namun menahan emosi. Ia menatap peta kerusakan yang terlihat seperti luka menganga di tubuh negeri. Ini bukan sekadar tambang ilegal. Ini adalah penjarahan alam secara terstruktur, ujarnya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Raut wajah para menteri seketika berubah tegang. Salah satu penasihat lingkungan menjelaskan bahwa jika operasi tambang itu dibiarkan hanya 1 bulan lagi, kerusakan hutan bisa bersifat permanen. Sungai akan kehilangan sumber mata air, tanah longsor dapat menghantui warga, dan biodiversitas kawasan itu, yang selama ini menjadi rumah bagi satwa endemik, akan hilang untuk waktu yang sangat lama. Ini darurat ekologi, Pak, ujarnya tegas. Tidak butuh waktu lama bagi Presiden untuk mengambil keputusan. Dengan suara penuh otoritas, ia mengeluarkan instruksi langsung, operasi tambang harus ditutup secepatnya, tanpa kompromi. Ia memerintahkan operasi terpadu yang melibatkan kepolisian, TNI, dan Kementerian ESDM. Jangan beri ruang bagi pelaku. Negara harus hadir, bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi untuk melindungi rakyat, tegas Presiden. Instruksi itu menyebar cepat. Dalam hitungan menit, para komandan satuan khusus menerima perintah untuk bersiap. Di pusat komando Polri, telepon dan radio tak henti-hentinya berbunyi. Kepala kepolisian daerah segera bergerak mengoordinasikan personel. Di markas TNI setempat, unit yang berpengalaman dalam operasi medan sulit segera diminta turun tangan, mengingat lokasi tambang berada di pedalaman hutan yang sulit diakses. Sementara itu, di Desa Gandawangi, ketegangan mulai terasa. Kabar bahwa laporan investigasi telah sampai ke pemerintah pusat menyebar lebih cepat daripada angin. Warga berkumpul di balai desa, sebagian masih tak percaya bahwa akhirnya ada tindakan nyata dari pemerintah. Namun bersamaan dengan rasa lega itu, muncul kecemasan baru, bagaimana respons kelompok Mulyono Ces. Dari informasi yang beredar di lapangan, beberapa anggota kelompok tersebut mulai terlihat gelisah. Sumber-sumber di desa menceritakan adanya peningkatan aktivitas di sekitar tambang. Truk-truk kecil tampak keluar masuk dengan kecepatan lebih tinggi dari biasanya. Lampu di area operasi menyala sejak sore, seolah mereka sedang berusaha menyelesaikan sesuatu sebelum pihak berwenang tiba. Ada rumor bahwa mereka berniat memindahkan sebagian besar hasil tambang yang tersisa agar tidak disita. Ada pula bisik-bisik bahwa mereka mencoba menghubungi jaringan luar untuk meminta bantuan atau perlindungan. Ketegangan semakin meningkat ketika seorang warga yang sedang mencari rumput untuk ternak melihat pergerakan mencurigakan di jalur sungai. Ia mengaku melihat beberapa pekerja membawa barang-barang dalam kantong hitam besar ke sebuah perahu mesin kecil. Mereka seperti sedang bersiap-siap kabur, ujarnya ketika melapor ke kepala desa. Kabar itu segera sampai ke aparat kecamatan dan kemudian ke tim pusat yang sudah bersiap melakukan operasi. Di pusat pemerintahan daerah, rapat koordinasi tingkat provinsi berlangsung hingga larut malam. Gubernur meminta agar semua aparat bersinergi penuh dan memastikan tidak terjadi bentrokan yang membahayakan warga. Keselamatan rakyat adalah prioritas, ujarnya dalam konferensi pers mendadak. Media mulai memadati kantor pemerintahan, mencoba mencari informasi terkini mengenai operasi penutupan tambang. Sementara itu di istana, Presiden terus memantau situasi. Ia meminta laporan berkala setiap 1 jam. Beberapa sumber di lingkaran dalam menggambarkan suasana malam itu sebagai salah satu yang paling tegang dalam beberapa bulan terakhir. Peta digital pergerakan pasukan terpadu dipantau langsung. Setiap titik koordinasi tim operasi diperiksa ulang.
Faktor risiko diperhitungkan dengan sangat hati-hati, terutama karena ada kemungkinan pelaku tambang mencoba melarikan diri atau bahkan melakukan perlawanan. Instruksi lanjutan pun diberikan, tidak boleh ada tembakan kecuali untuk membela diri, dan warga harus diamankan terlebih dahulu sebelum aparat mendekati lokasi tambang. Presiden ingin operasi dilakukan tegas, tetapi tetap humanis dan berorientasi pada keselamatan. Menjelang dini hari, seluruh pasukan telah menempati titik-titik strategis. Unit polisi hutan menyusup melalui jalur barat, TNI masuk melalui jalur timur dengan peralatan navigasi malam, sementara tim Kementerian ESDM membawa perlengkapan teknis untuk menghentikan mesin tambang secara aman. Desa Gandawangi yang biasanya sunyi kini berubah menjadi wilayah penuh aktivitas rahasia. Semua pihak tahu, ketika matahari terbit, babak baru akan dimulai. Operasi penutupan tambang ilegal Mulyono Ces tidak hanya akan menghentikan aktivitas terlarang itu, tetapi juga menentukan masa depan hutan Gandawangi dan masa depan masyarakat yang menggantungkan hidup padanya. Fajar belum sepenuhnya muncul ketika pasukan gabungan mulai bergerak menuju titik operasi. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan hutan Gandawangi, membuat suasana pagi terasa seperti babak pembuka dari sebuah drama besar. Suara kaki para personel yang melangkah hati-hati di antara semak terdengar ritmis, sementara radio komunikasi hanya mengeluarkan bisikan-bisikan kode pendek. Semua pergerakan diatur sedemikian rupa agar tidak memancing kecurigaan kelompok Mulyono Ces yang terpantau masih aktif di lokasi tambang. Di jalur barat, pasukan polisi hutan bergerak cepat namun senyap. Mereka dipimpin oleh Komandan Utama Operasi, AKBP Darmawan, yang sejak malam sebelumnya telah memetakan jalur masuk paling aman dan efektif. Di tangannya tergenggam peta digital yang terhubung langsung dengan Pusat Komando Provinsi. Semua unit, pastikan jarak aman. Jangan mendekati titik terang sebelum ada perintah, ujarnya lewat radio dengan suara stabil namun tajam. Sementara itu, dari jalur timur, pasukan TNI bergerak menggunakan formasi menyebar. Mereka membawa peralatan navigasi malam dan kamera termal untuk mendeteksi aktivitas manusia. Di barisan tengah, tim dari Kementerian ESDM membawa perangkat khusus untuk mematikan mesin tambang, serta kamera dokumentasi guna memastikan setiap langkah tercatat sebagai bukti hukum. Di pusat komando darurat yang didirikan di Balai Desa Gandawangi, layar-layar monitor menampilkan peta digital dengan titik-titik merah yang menandai posisi pasukan. Kepala desa, tokoh adat, dan beberapa perwakilan warga juga hadir, menyimak perkembangan dengan wajah tegang. Mereka tahu, hari itu akan menentukan masa depan hutan dan desa mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sekitar pukul 5.17, pasukan paling depan melaporkan bahwa mereka sudah berada hanya beberapa ratus meter dari lokasi tambang. Suara mesin dari kejauhan terdengar samar, lebih pelan dari biasanya, seolah para pekerja tambang sedang mempercepat penyelesaian operasi. Ada pula cahaya dari lampu sorot yang sesekali memantul ke dahan pohon. Ini menandakan bahwa kegiatan tambang masih berjalan tanpa mengetahui bahwa puluhan aparat sudah mengepung mereka dari segala arah. AKBP Darmawan memberi isyarat lewat radio, semua unit berhenti dan tunggu instruksi. Kita masuk serempak. Dari arah sungai, unit pengawas jalur air melaporkan adanya satu perahu mesin kecil yang bersiap pergi. 2 orang terlihat sedang memuat kantong-kantong besar ke dalam perahu. Mereka sedang memindahkan barang, kemungkinan hasil tambang, lapor seorang anggota. Perintah cepat pun turun, segel perahu, amankan orangnya tanpa membuat keributan. Dalam beberapa detik, unit kecil itu bergerak dan berhasil menghentikan perahu tanpa perlawanan berarti. 2 orang pekerja langsung diamankan. Peristiwa kecil itu menjadi indikator penting bahwa kelompok Mulyono Ces memang sedang bersiap-siap kabur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pukul 5.32, Presiden menerima laporan terbaru dari Pusat Komando. Operasi berjalan sesuai rencana. Beliau menginstruksikan agar pasukan tetap berhati-hati dan memastikan tidak ada korban, baik dari aparat maupun warga. Kemudian, ketika sinar matahari pertama mulai menyelinap melalui celah pepohonan, komando besar untuk menggerebek lokasi tambang akhirnya diberikan. Semua unit, masuk, amankan lokasi. Dalam hitungan menit, seluruh pasukan bergerak serempak. Dari berbagai sisi hutan, bayangan-bayangan aparat muncul seolah-olah rimba itu mengeluarkan pasukannya sendiri. Mereka berjalan cepat menuju cahaya lampu tambang. Para pekerja yang sedang melakukan aktivitas itu tampak terkejut ketika mendengar teriakan peringatan dari aparat.
Berhenti. Ini operasi resmi pemerintah. Beberapa pekerja melemparkan alat mereka dan langsung angkat tangan. Sebagian lain mencoba melarikan diri, namun jalur pelarian sudah ditutup oleh pasukan dari sisi lain. Tidak ada yang bisa keluar dari perimeter operasi pagi itu. Di pusat area tambang, ekskavator besar masih beroperasi, namun operatornya tampak kebingungan ketika melihat puluhan aparat tiba-tiba mengepung. Dalam beberapa detik, tim ESDM segera bergerak mematikan mesin. Suara dentuman logam dan getaran mesin perlahan mereda, digantikan oleh suara perintah aparat dan desahan napas tegang para pekerja. Beberapa bangunan semi-permanen yang menjadi tempat istirahat pekerja diperiksa. Di dalamnya ditemukan catatan-catatan produksi, peta jalur pengangkutan, dan sejumlah uang tunai yang diduga digunakan untuk operasional. Semua barang bukti itu disegel dan difoto sebagai bagian dari dokumentasi resmi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Namun, operasi tidak berhenti hanya pada penangkapan pekerja. Target utama hari itu adalah Mulyono dan para petinggi kelompoknya. Berdasarkan intelijen, mereka diduga berada di salah satu pos pengawasan yang terletak di dataran lebih tinggi, sekitar 500 meter dari pusat aktivitas tambang. Pasukan khusus sudah disiapkan untuk bergerak menuju lokasi tersebut. Perjalanan menuju pos itu tidak mudah. Medannya curam dan licin akibat hujan semalam. Namun unit pasukan gabungan yang dipimpin oleh seorang letnan TNI tetap melanjutkan dengan langkah cepat. Ketika mereka mendekati pos, terdengar suara ricik percakapan dari dalam. Akhirnya, setelah memastikan posisi aman, letnan memberikan aba-aba. Serbu. Dalam hitungan detik, pintu kayu pos itu didobrak. Di dalamnya, 3 orang pria terperanjat, termasuk satu sosok berperawakan besar yang sesuai dengan ciri-ciri Mulyono berdasarkan laporan intelijen. Namun identitas pastinya masih perlu diverifikasi. Mereka sempat mencoba kabur lewat pintu belakang, tetapi pasukan kedua sudah siap menghadang. Ketiga pria itu langsung diamankan tanpa perlawanan berarti. Suasana pos berubah hening ketika borgol sudah terpasang. Beberapa anggota pasukan menghela napas lega, sebagian lain tetap fokus memeriksa isi ruangan yang penuh dengan dokumen dan perangkat komunikasi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketika kabar keberhasilan itu sampai ke pusat komando desa, balai desa seketika bergema tepuk tangan dan tangis haru. Para warga tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan datang secepat ini, hari ketika hutan mereka mendapat keadilan. Di lokasi tambang, garis polisi mulai dipasang mengelilingi area, menandai bahwa seluruh kawasan resmi berada di bawah penguasaan pemerintah. Alat berat dihentikan total, gudang disegel, dan para pekerja dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, tim dokumentasi merekam setiap sudut lokasi untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Operasi itu berhasil tanpa ada satupun korban jiwa. Dan ketika matahari semakin naik, hutan Gandawangi akhirnya merasakan ketenangan yang sudah berbulan-bulan hilang darinya. Pagi itu, setelah operasi penutupan tambang selesai, hutan Gandawangi menyisakan keheningan yang terasa janggal. Tidak ada lagi dengungan mesin yang selama berbulan-bulan memecah sunyi. Namun hening itu bukan ketenangan murni, ia membawa gema luka yang ditinggalkan operasi tambang ilegal Mulyono Ces, luka yang kini terlihat jelas di permukaan bumi, seperti bekas sayatan panjang yang sulit disembuhkan dalam waktu singkat. Tim ahli lingkungan yang diterjunkan oleh pemerintah pusat tiba di lokasi beberapa jam setelah operasi selesai. Mereka bergerak sistematis, mendokumentasikan setiap kerusakan. Di sisi barat wilayah tambang, sebuah bukit kecil yang dulu dikenal sebagai habitat elang Jawa kini rata dengan tanah. Para ahli mencatat bahwa kerusakan ini bukan sekadar perusakan permukaan tanah, tetapi merusak struktur ekosistem secara keseluruhan. Ini bukan kerusakan biasa. Dampaknya akan terasa bertahun-tahun, ujar Dr. Salma, seorang ahli ekologi hutan yang ditugaskan memimpin analisis lapangan. Ia mengamati kontur tanah yang tidak lagi stabil, menyentuh debu halus yang berterbangan setiap kali angin berembus. Butuh rehabilitasi serius agar tanah ini kembali hidup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, perhatian warga desa Gandawangi mulai terfokus pada sungai yang mengalir membelah pemukiman. Sungai itu selama ini menjadi sumber kehidupan, tempat anak-anak mandi, sumber air irigasi, tempat ibu-ibu mencuci pakaian, dan bahkan lokasi tradisi adat mandi suci yang dilakukan setiap perayaan panen. Namun kini airnya tampak kecoklatan, berbau minyak, dan meninggalkan residu lengket di permukaan. 2 hari setelah operasi, tim laboratorium lingkungan mengambil sampel air.
Hasil awal menunjukkan adanya kandungan logam berat seperti merkuri dan mangan dalam kadar yang melebihi batas aman. Warga yang mendengar pengumuman itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. "Saya baru sadar, ini mungkin penyebab anak saya gatal-gatal selama sebulan terakhir," ujar seorang ibu sambil mengusap wajahnya yang terlihat masih pucat. Ketua RT setempat menambahkan bahwa sejak 3 minggu terakhir, beberapa ternak warga mati mendadak setelah minum di sungai. Awalnya mereka mengira itu penyakit biasa, namun hasil pemeriksaan membuat semuanya jelas. "Kerusakan ini nyata, bukan hanya hutan yang diserang, tapi hidup kami juga," katanya. Tanda hubung. Dampak psikologis terhadap warga pun muncul perlahan. Setelah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan hutan, mereka merasakan hutan seperti kehilangan ruhnya. Anak-anak tidak lagi diizinkan bermain dekat sungai. Para petani cemas menatap sawah mereka yang teraliri air keruh. Para ibu meributkan air bersih, sementara para tetua adat mengkhawatirkan hilangnya beberapa pohon yang menjadi bagian penting ritual penghormatan leluhur. Tokoh adat, Pak Lontar, berdiri lama di tepi hutan, menatap ke arah cekungan besar bekas galian tambang. Dengan suara parau ia berkata, "Yang hilang bukan hanya tanah dan pohon. Yang hilang adalah keseimbangan. Dulu angin di sini terasa sejuk, sekarang panasnya seperti dari perut bumi." Warga pun mulai berdatangan ke balai desa, berharap mendapatkan arahan dan kepastian. Pemerintah daerah segera membuka posko pengaduan dan pelayanan air bersih darurat. Truk tangki dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan warga, meskipun jumlahnya masih jauh dari cukup. Pada malam harinya, balai desa penuh sesak. Suasana yang biasanya hangat mendadak berubah muram. "Kami lega tambangnya ditutup," kata seorang pemuda, "tapi apa yang akan terjadi setelah ini? Apa kami masih bisa bertani? Apa air akan kembali jernih? Berapa lama?" Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara seperti beban yang sulit dijawab. Tanda hubung. Di sisi lain, tim rehabilitasi lingkungan mulai merancang langkah-langkah pemulihan awal. Mereka mengidentifikasi titik-titik kerusakan yang paling kritis, longsoran kecil, tanah gembur akibat galian, dan zona penebangan pohon yang terlalu luas. Rencana penanaman kembali disusun, tetapi membutuhkan logistik, tenaga, dan waktu yang tidak singkat. "Ini bukan proyek sebulan atau 2 bulan, ujar seorang petugas. "Rehabilitasi hutan seperti ini bisa memakan waktu 5 hingga 10 tahun. Dan itu pun jika tidak terjadi hujan ekstrim yang bisa menyebabkan longsor baru." Kekhawatiran terbesar adalah musim hujan yang akan tiba dalam beberapa minggu. Tanah gundul yang tidak lagi mampu menyerap air dapat menyebabkan banjir bandang yang mengancam desa. Pemerintah segera memasang tanggul sementara dan melakukan penahan tanah darurat menggunakan karung pasir. Namun semua tim tahu itu hanyalah solusi sementara. Tanda hubung. Di tengah situasi itu, peran media mulai menonjol. Wartawan dari berbagai daerah berdatangan, mewawancarai warga dan mendokumentasikan lokasi tambang dari berbagai sudut. Negara mulai memusatkan perhatian ke Gandawangi, membuat kasus Mulyono Ces menjadi simbol dari kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Namun bagi warga, ini bukan sekadar berita nasional. Ini kehidupan mereka. Setiap sudut desa kini memiliki cerita, tentang sungai yang tak lagi bisa diandalkan, tentang hutan yang terasa asing, tentang ketakutan akan masa depan. Tetapi di balik kesedihan itu, ada pula secercah harapan. Penutupan tambang telah memberi titik terang bahwa negara tidak tinggal diam. Banyak warga percaya bahwa dengan kerja bersama, hutan mereka suatu hari bisa pulih. Pak Lontar menyimpulkan perasaan warga dengan satu kalimat yang menyentuh semua orang di ruangan balai desa malam itu. "Hutan ini pernah melindungi kita. Sekarang giliran kita yang harus melindungi hutan." Dan dengan begitu, Gandawangi memasuki fase baru, fase penyembuhan. Setelah hari-hari penuh ketegangan itu berlalu, suasana desa Gandawangi perlahan mulai tenang kembali. Namun ketenangan itu bukan berarti semua masalah telah selesai. Selain luka alam yang masih menganga, ada satu babak besar yang sedang menunggu untuk dibuka, pertanggungjawaban hukum. Dan dari seluruh nama yang muncul sepanjang kasus ini, tidak ada yang lebih mencolok dari sosok pemimpin operasi tambang ilegal, Mulyono. 3 hari setelah penangkapan para pelaku, termasuk sosok yang diduga kuat Mulyono, rombongan kendaraan taktis mengantar mereka menuju markas kepolisian provinsi. Wajah para tersangka ditutupi masker hitam dan tangan mereka terborgol. Meski begitu, sorotan kamera media tetap mengarah kepada mereka. Bagi masyarakat luas,
ini adalah momen yang menandai awal dari panjangnya jalur keadilan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kantor kepolisian, penyidikan berjalan intensif. Petugas memeriksa dokumen-dokumen yang ditemukan di pos pengawasan tambang, peta jalur distribusi, rekaman transaksi, daftar pekerja, hingga catatan produksi mineral yang diduga telah dipasarkan secara ilegal ke berbagai pihak. Teknisi digital forensik memeriksa ponsel dan laptop yang disita dari lokasi. Dari hari ke hari, bukti-bukti yang terkumpul semakin menunjukkan bahwa operasi tambang ilegal ini bukan sekadar kegiatan kecil yang sporadis, melainkan sebuah jaringan terstruktur. Ada pola komando, ada pembagian tugas, ada sistem pengamanan internal. Ini terorganisir, ujar Kepala Divisi Penyidikan dalam konferensi pers yang disaksikan ratusan jurnalis. Ia menambahkan bahwa ringkasan bukti menunjukkan kerugian negara dan lingkungan yang tidak dapat dianggap ringan. Sementara itu, para ahli hukum lingkungan mulai memberikan keterangan mengenai kemungkinan tuntutan. 3 pasal utama sering disebutkan: perusakan lingkungan, penambangan tanpa izin, dan penyalahgunaan kawasan hutan lindung. Jika terbukti, ancaman hukuman dapat mencapai lebih dari 10 tahun penjara. Dalam wawancara singkat, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mengendurkan sikap. Ini harus menjadi peringatan bagi semua pelaku pertambangan ilegal. Tidak ada ruang untuk kompromi, ucapnya tegas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, Presiden Prabowo, dalam narasi fiktif ini, menggelar rapat terbuka mengenai penyelesaian pasca penutupan tambang. Ia menekankan bahwa proses hukum hanya satu sisi dari penyelesaian, sementara sisi lain yang tidak kalah penting adalah pemulihan lingkungan dan pemulihan sosial. Penegakan hukum saja tidak cukup. Kita harus mengembalikan martabat hutan Gandawangi dan martabat masyarakatnya, katanya dalam pidatonya. Dalam rapat itu, beberapa langkah besar kemudian diumumkan. 1. Program rehabilitasi hutan berbasis komunitas. Pemerintah pusat menunjuk lembaga rehabilitasi lingkungan untuk memimpin perbaikan hutan, tetapi pelaksana utamanya adalah warga lokal. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengamat, tetapi bagian aktif dari penyembuhan alam. 2. Bantuan air bersih dan infrastruktur darurat. Mengingat sungai masih tidak dapat digunakan, pemerintah memasang instalasi air bersih sementara, sekaligus menyiapkan rencana jangka panjang untuk sistem air bersih permanen. 3. Dana pemulihan ekonomi desa. Bertahun-tahun mengandalkan pertanian, warga harus bangkit dari dampak kerusakan irigasi. Pemerintah menetapkan dana khusus untuk membantu pembangunan ulang lahan dan perbaikan saluran irigasi. 4. Pusat Edukasi Lingkungan Gandawangi. Uniknya, pemerintah bahkan merencanakan pembangunan pusat edukasi hutan di desa tersebut, sebuah simbol bahwa pengalaman pahit ini harus menjadi pelajaran nasional. Pengumuman ini disambut baik oleh warga, meski rasa skeptis tetap ada di sebagian orang. Programnya bagus, tapi kami ingin lihat hasilnya, bukan hanya janji, kata seorang petani tua yang telah kehilangan sebagian sawah karena banjir lumpur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di desa, aktivitas mulai menggeliat lagi. Warga bekerja bahu-membahu membersihkan sisa limbah, memperkuat tanggul, dan menata jalur air darurat. Para pemuda terlibat langsung dalam program patroli hutan yang baru dibentuk. Dengan rompi khusus dan radio komunikasi sederhana, mereka menyusuri jalur-jalur yang sebelumnya digunakan untuk operasi tambang, memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan yang tersisa. Kami tidak mau kejadian ini terulang. Hutan ini bagian dari hidup kami, ujar salah satu anggota patroli. Sementara itu, tim ahli geologi mulai memetakan titik rawan longsor. Mereka memasang sensor pergerakan tanah dan beberapa rambu peringatan. Alat-alat sederhana seperti kantong pasir dan kayu penahan sementara dibangun oleh warga dan pasukan TNI yang masih bertugas di daerah itu. Pada malam hari, balai desa sering dipenuhi diskusi dan pertemuan kecil. Beberapa warga membahas masa depan desa, sebagian lain membicarakan peluang kerja baru dalam program rehabilitasi hutan. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini berganti menjadi campuran antara kekhawatiran dan harapan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara proses hukum berjalan dan program pemulihan mulai dijalankan, perhatian publik nasional terhadap kasus ini tidak surut. Media terus mengikuti perkembangan, menjadikan Gandawangi sebagai contoh nyata bahaya tambang ilegal di Indonesia, dan contoh bahwa ketika negara turun tangan, perubahan bisa terjadi. Hari ketika sidang pertama kasus Mulyono Ces dibuka,
ratusan warga berkumpul di depan gedung pengadilan. Mereka tidak melakukan aksi besar atau berteriak-teriak. Mereka hanya ingin melihat langsung bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Beberapa membawa papan kecil bertuliskan, "Selamatkan hutan kami, keadilan untuk Gandawangi." Momen ini membuktikan satu hal, perjuangan warga tidak berhenti setelah tambang ditutup. Mereka ingin memastikan masa depan mereka aman dan lingkungan mereka pulih. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada akhirnya, saat matahari terbenam di hari itu, hutan Gandawangi tampak berbeda. Masih ada luka, masih ada galian-galian besar yang menganga, namun ada pula tanda-tanda kehidupan baru. Beberapa burung mulai kembali, suara serangga perlahan muncul di malam hari. Angin yang berembus membawa aroma tanah yang mulai pulih, aroma yang memberi harapan. Ini awal dari perjalanan panjang, kata Pak Lontar, tokoh adat yang selama ini menjadi suara hati warga. Hutan ini telah menjaga kita selama ratusan tahun. Sekarang, tugas kita adalah menjaganya kembali. Dengan demikian, kisah tambang ilegal Mulyono Ces bukan hanya berakhir pada penutupan tambang dan penegakan hukum. Kisah ini menjadi awal dari kebangkitan baru Gandawangi, A Journey of Healing, Justice, and Rebuilding, yang menunjukkan bahwa di balik setiap kerusakan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki.